Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Rahma hari ini? Alhamdulillah luar biasa Bu Linda. Iya, terima kasih atas kesempatan eh, waktunya hari ini. Pada pagi hari ini saya akan bertanya tentang transisi PAUD ke SD. Kalau menurut Bu Rahma, apakah melalui PPDB Anda dapat mengenal kebutuhan peserta didik? Kalau menurut Bu Rahma bagaimana? Kalau menurut saya karena baru PPDB, mungkin itu nanti penerimaannya di SD itu melalui usia, dilihat dari kartu keluarga, dilihat dari zona. Tetapi kalau untuk kebutuhan yang lainnya belum bisa kita katakan apa ya, banyak gitu, karena mungkin masa transisi PAUD ke SD itu belum banyak, karena mungkin anak juga diterima di SD itu dia harus melihat dulu situasi SD-nya, jadi tidak langsung ke pembelajaran yang akan kita berikan ke anak. Ya, terima kasih. Terus pertanyaan yang kedua, Bu Rahma siap ya Bu Rahma? Ya, okay. Apa dampak melakukan tes calistung kepada anak di masa PPDB? Kalau menurut saya calistung itu belum bisa dikatakan perlu pada waktu transisi PAUD ke SD, karena dia masih melanjutkan masa pembelajaran dia dari TK ke SD. Jadi masa dia itu masih seperti di SD, baru mengenal baik itu angka, baik itu huruf maupun warna. Karena sudah dikatakan dari awal, karena itu masa transisi PAUD ke SD. Calistung itu jauh sekali, jadi belum bisa. Berarti di SD itu belum diajarkan calistung ya? Ya, seharusnya, karena kalau kita melihat dari masa transisi PAUD ke SD itu, jadi belum di TK atau di PAUD khususnya itu baru mengenalkan, kan masa transisi, belum kita masa seharusnya yang harus dipelajari. Kalau menurut saya masa calistung di PPDB itu belum perlu. Kira-kira berapa lama di SD? Di SD maksudnya berapa lama setelah dari transisi PAUD ke SD itu baru bisa belajar calistung? Oh, kita bisa menentukan juga dengan kebutuhan atau pembelajaran setelah mungkin anak-anak masuk ke SD, masa transisi dia ke SD itu udah berlaku, tetapi kalau kita lihat masanya itu mungkin nanti disesuaikan dengan pembelajaran yang seharusnya dia laksanakan di SD. Terima kasih Bu Rana untuk pertanyaan yang kedua. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apa alternatif kegiatan selain tes calistung yang dapat mendukung penguatan transisi PAUD SD? Oh, banyak sekali. Karena itu kalau kita garis bawahi masa transisi PAUD ke SD itu, kita menyalurkan atau menyambungkan kembali atau melaksanakan kembali setelah dia belajar di PAUD. Belajar di PAUD itu Bu Linda hanya mengenal warna, dia menari atau menyanyi, jadi tidak dengan dikatakan dia harus bisa calistung ya. Transisinya dia ke SD banyak sekali dengan cara kita memberikan berbagai macam permainan, dengan cara kita juga mengenalkan guru-guru, mengenal lingkungan sekitar kita, jadi tidak langsung kita ke calistung. Kita mengenalkan dengan ada berapa guru di SD, karena itu masa transisi PAUD ke SD. Itu Lina. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan kepada Bu Rahma. Mudah-mudahan ini membawa dampak positif ya untuk anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Apa kabar, Bu Sofi? Alhamdulillah baik. Iya, saya ingin berbincang-bincang sama Bu Sofi tentang tugas dari PMM.
yaitu transisi PAUD ke SD. Ya, menurut Bu Sophie, apakah melalui PPDB Anda dapat mengenal kebutuhan peserta didik? Menurut saya kalau pada PBB sih belum ya, karena kan kita baru tahu sekilas saja data-data peserta didik. Tapi kalau untuk kebutuhan peserta didik, bagaimana kondisinya, bagaimana karakteristik peserta didik itu kita belum bisa ya tahu. Jadi belum keseluruhan. Nanti pada saat pembelajaran mungkin kita bisa memberikan tes diagnostik yang kognitif maupun non kognitif. Jadi kita bisa lebih tahu karakteristik di situ. Jadi kalau untuk masa PPDB transisi PAUD ke SD itu belum bisa dikatakan kita dapat mengenal peserta didik secara keseluruhan. Ya, terima kasih atas jawaban yang pertama. Selanjutnya jawaban yang kedua, Bu Sophie, pertanyaannya, apa dampak melakukan tes kalistung kepada anak di masa PPDB? Menurut saya karena dia masa transisi dari PAUD ke SD, lalu kalau misalkan pada masa PPDB sudah dilakukan tes kalistung, maka peserta didik nantinya akan merasa ketakutan atau terbebani karena kan apalagi mereka yang belum bisa gitu, belum terlalu bisa kalistung karena di PAUD sendiri belum mendalami itu gitu. Jadi anak-anak di PAUD kan biasanya hanya mengenal angka, huruf, gitu, warna, belum sejauh, maksudnya belum kalistung itu belum sih biasanya gitu. Ya, untuk selanjutnya yang terakhir pertanyaannya Bu Sophie, apa alternatif kegiatan selain tes kalistung yang dapat mendukung penguatan transisi PAUD ke SD? Banyak sih kegiatan yang bisa dilakukan gitu. Contohnya kayak kita membuat permainan yang berkelompok gitu. Jadi kita bisa tahu bagaimana cara dia berinteraksi, lalu kita mengenalkan situasi di sekolah, mengenalkan guru, mengenalkan fasilitas yang ada di sekolah, misalkan kalau musola letaknya di sini, perpustakaan begini kondisinya, lalu kelas ada berapa gitu. Lalu memperkenalkan diri aja sesama teman gitu. Jadi itu sih lebih efektif untuk masa transisi dari PAUD ke SD menurut saya. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Bu Sophie. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita ini semua. Terima kasih ya Bu Sophie. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.